Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra dari Prodi PVTMO Reguler 5A dengan nomor NPM 32191100080. Nah, di sini saya akan membuat tugas dari Pak Fahmi, yaitu tentang Gardan. Nah, kegiatan pembelajaran Gardan. Nah, untuk tujuan, setelah belajar materi kegiatan belajar 3 ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menelaah sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. B. Indikator pencapaian kompetensi. Peserta mampu 1. Menjelaskan fungsi sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. 2. Menyebutkan komponen-komponen sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. 3. Menjelaskan prosedur perbaikan pada sistem penggerak roda pada kendaraan ringan. C. Uraian materi. 1. Pendahuluan. Poros aksel belakang yang digunakan pada roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindah tenaga. Nah, hal ini sering disebut final drive. Poros aksel belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari poros aksel belakang. Desain dasar dari poros belakang telah diadopsi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Perbedaan utama poros aksel belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan, apakah rigid atau independen. Nah, kita bisa lihat untuk gambarnya ya, ini gambar penggerak aksel suspensi rigid. Nah, untuk suspensi rigid itu ada differential carrier, axle shaft, dan drift shaft. Nah, penggerak aksel suspensi independen. Poros penggerak aksel meliputi unit diferensial, poros penggerak roda, dan perumah poros. Kegagalan bagian belakang yang poros bantalan kegagalan. Sebuah penggerak aksel roda belakang yang paling umum ditunjukkan pada gambar 3.1. Nah, itu gambar, nanti ada ya gambarnya ya. Secara umum, fungsi dari penggerak aksel atau roda belakang adalah 1. Memperbesar momen mesin. Nah, jika perbandingan gigi gear rasio 1:1, maka mesin tidak akan mampu menggerakkan kendaraan karena mesin tidak akan mencapai kisaran RPM yang paling efisien. Maka, untuk alasan ini, gigi cincin dan gigi pinion didesain dapat memberikan reduksi putaran pada outputnya. Penurunan atau putaran atau reduksi tersebut antara 2:1 ya. Nah, untuk sampai 5:1 tergantung pada ukuran mesin, kendaraan berat, dan tujuan penggunaan kendaraan. Perbedaan jumlah gigi pada roda gigi ring dan gigi pinion menyebabkan rasio gigi atau reduksi, sehingga terjadi perubahan kecepatan dan terjadi peningkatan torsi. Nah, torsinya itu akan meningkat ya apabila terjadi perubahan kecepatan dan terjadi peningkatan torsi. Nah, gitu ya. Daya dari roda gigi ring mengalir melalui rumah diferensial, roda gigi planet, dan roda gigi samping untuk poros roda penggerak. Dengan demikian, poros penggerak mentransfer daya dari unit diferensial ke roda belakang. 2. Mengubah arah putaran 90 derajat. Dalam sistem penggerak aksel, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak aksel melalui flange. Gigi pinion memutarkan roda gigi ring. Antara gigi pinion dan roda gigi ring terjadi perubahan arah putaran 90 derajat. Nah, 3. Menyeimbangkan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan melintasi belokan. Jika kendaraan melalui belokan, maka putaran roda-roda dalam satu poros akan berbeda, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membuat putaran perbedaan antar roda kiri dan kanan jika kendaraan melintas belokan, dan akan sama putarannya jika kendaraan bergerak lurus. Nah, untuk kedua, konstruksi. Nah, bisa kita lihat konstruksi penggerak aksel. Nah, dari sini banyak sekali ya. Dari atas ada differential pinion jack, ada pinion bearings, pinion depth shim, drive pinion gear, ring gear, street bearing, different case, ada pinion preload shim, rear axle housing, dan seat bearing. Nah, dari situ ada juga ini gambar 3.4 konstruksi diferensial, ada konstruksinya ya, yang terdiri dari ring gear, pinion, planted gear, differential housing, drift shaft, seat gear, drift shaft, propellant shaft, dan seat gear. Nah, dari differential terdiri dari banyak komponen: gigi cincin, ring gear, roda gigi pinion atau pinion gear, bantalan pion, rumah differential, planetary gear, dan gigi
Bagian-bagian fungsi komponen dijelaskan secara rinci dalam sebagai berikut. Nah, kita langsung saja ya untuk masuk ke ring gear atau roda gigi atau roda gigi ring. Nah, ini ada pinion gear, ada ring gear ya. Gigi penggerak diferensial terdiri dari roda gigi ring atau ring gear dan roda gigi pinion. Nah, roda gigi hipoid menjadikan aliran gaya ke arah 90 derajat dan meningkatkan tenaga mesin. Jumlah gigi di ring gear dibandingkan dengan jumlah gigi pinion merupakan rasio poros penggerak. Misalnya, jika ring gear memiliki 40 gigi dan pinion gear memiliki 10 gigi, maka rasionya adalah 40:10 atau 4:1. Nah, rasio poros penggerak selalu dapat ditentukan dengan membagi jumlah gigi pada kendaraan gear dengan jumlah gigi pada pinion gear. Nah, pinion gear roda atau gigi pinion ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Roda gigi pinion adalah roda gigi dari baja. Nah, ini dibuat dari baja dengan poros. Roda gigi pinion berhubungan langsung dengan ring gigi. Pada bagian ujung poros, roda gigi pinion memiliki splines eksternal yang sesuai dengan splines internal dari differential range. Roda gigi ini didukung oleh dua bantalan roll tirus. Nah, disebut bantalan pinion. Dengan desain posisi gigi pinion terletak di bawah dari ring gear. Dengan desain ini gigi pinion ditempatkan lebih rendah daripada poros roda belakang. Hal ini dilakukan untuk menurunkan poros penggerak. Desain gigi spiral memungkinkan gigi untuk bersentuhan secara bertahap sehingga menciptakan pemindahan gaya secara halus. Roda gigi jenis ini disebut gigi hipoid. Nah, itu ada gambaran posisi gigi pinion terhadap roda gigi ring. Nah, rumah diferensial sebagai dudukan dari roda-roda gigi seperti roda gigi planet dan roda gigi samping beserta poros-porosnya. Nah, 4. Planetary gear sebagai gigi perantara antara roda gigi samping. Street gear, roda gigi yang berhubung pada poros penggerak. Cara kerja: kendaraan bergerak lurus. Ketika kendaraan bergerak lurus, planetary gear tidak berputar sehingga kedua roda gigi samping akan berputar pada kecepatan yang sama atau tepat bersama-sama dengan rumah diferensial. Dalam kondisi ini seluruh mekanisme bergerak sebagai unit tunggal yang solid. Nah, kita bisa lihat ini posisi jalan lurus ya. Pada saat jalan lurus, nah, roda posisi gearnya itu berbelok-belok ya. Atau lurus, masih lurus ya. Kendaraan berbelok ke kiri. Ketika kendaraan sedang melintasi belokan ke kiri, roda kanan perlu berputar lebih tepat dan daripada roda kiri karena panjang lintasan yang dilewati lebih panjang. Pada peristiwa ini roda gigi planet berputar pada porosnya. Karena poros roda gigi planet terpasang pada rumah diferensial, maka dalam hal ini roda gigi planet berputar pada porosnya sambil mengelilingi roda gigi samping kiri. Akibatnya roda gigi samping kanan mendapat bantuan putaran dari roda gigi planet. Dengan demikian roda gigi samping kanan berputar lebih cepat dibanding roda gigi kiri. Nah, kita bisa lihat ya posisi beloknya. Nah, sekarang perbedaan traksi roda. Salah satu efek samping yang tidak diinginkan dari diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin Anda pernah lihat. Ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar itu ya, roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat cepat dan roda kiri berhenti. Akibatnya kendaraan akan terjebak atau tidak bisa bergerak. Nah, seperti ini kondisi jalan yang sangat basah. Nah, nanti itu pasti akan bisa terjebak. Nah, makanya kita harus bisa berhati-hati ya. Jika gigi samping kiri merah, traksinya baik atau jalan beraspal dan kering, maka gigi planet hijau berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi roda gigi samping kiri. Karena gigi samping kiri berhenti, dengan demikian roda gigi samping kanan selain berputar bersama-sama dengan rumah diferensial ditambah tenaga atau putaran roda gigi planet. Pengunci diferensial seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa jika salah satu roda penggerak pada jalan kering dan lainnya di atas es atau lumpur, ring
gear dan rumah diferensial akan menggerakkan roda gigi planet. Namun, roda gigi planet tidak akan menggerakkan kedua roda gigi samping. Akan tetapi roda gigi planet oleh rumah diferensial akan berputar di sekitar gigi samping di mana roda pada jalan yang kering. Sebagai hasilnya roda akan tergencil dan kendaraan tidak bergerak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pengunci diferensial yang bertujuan untuk menyatukan antara roda gigi samping kiri dan roda gigi samping kanan. Pengunci diferensial manual. Dengan terkuncinya salah satu poros aksel dengan rumah diferensial, maka tidak akan terjadi slip salah satu roda atau mencegah slip salah satu roda saat roda kiri dan kanan koefisien gesekannya tidak sama. Setelah kendaraan sudah keluar dari lumpur, pengunci harus dilepas. Jika lupa, penggerak aksel bisa pecah. Nah, kita harus bisa berhati-hati dalam menggunakannya. Pengunci diferensial mekanis ya, ini gambarnya ya, bisa kita lihat cara kerjanya, yaitu saat pengunci bebas diferensial bekerja seperti biasa, kedua pengunci bergerak ke kiri akan menghubung ke rumah diferensial. Tiga putaran poros penggerak terhubung dengan rumah diferensial oleh pengunci atau gigi penyesuai tidak dapat berputar pada porosnya. 4 poros penggerak kanan dan kiri berputar bersama-sama dengan rumah diferensial. Untuk melepas lengan didorong ke kanan, maka pengunci akan bergerak ke kiri melepas hubungan. Nah, kita bisa lihat lagi pengunci diferensial otomatis ya. Kopling plat banyak nih, kopling plat banyak nih ya, pengunci diferensial plat banyak ini ya. Cara kerjanya dari diferensial kopling plat banyak ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika kendaraan bergerak lurus ke depan, diferensial bekerja dengan cara yang sama sebagai diferensial standar. Nah, kita bisa lihat ya ini ya gambarnya. Nah, bisa dicermati. Ketika belok, kendaraan kehilangan traksi pada satu roda, menyebabkan roda slip. Sejak roda mengalami slip, roda gigi planet tidak menekan pada roda gigi samping pada roda yang slip. Gigi samping juga tidak menekan ke arah rumah diferensial, dan plat-plat kopling roda yang slip tidak ditekan. Ketika terjadi slip yang besar, maka roda gigi samping menekan plat-plat kopling sehingga daya diberikan ke roda-roda secara merata. Nah, ini kita bisa lihat pada waktu saat terjadinya slip ya, ada power from drive self assembly, the gas drive legs, out of drive, dan lain-lainnya ya. Itu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ada red set ya, differential red set menggunakan serangkaian cams dan rams untuk mengarahkan daya ke roda dengan traksi yang kecil. Cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda ya. Penyaluran daya melalui satu set gigi yang dapat terhubung dan terlepas. Sistem gigi disebut kopling gigi anjing. Serangkaian cams dan rams menghubung dan melepaskan kopling gigi anjing pada roda gigi samping dengan traksi yang lebih kecil. Sebuah contoh diferensial red set ditunjukkan pada gambar 16 sampai 22 ini ya. Nah, dari gambar 16 bisa kita lihat different red setnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ketiga diferensial torsi. Torsion diferensial adalah penguncian diferensial menggunakan gear set yang kompleks. Prinsip mekanis dasar diferensial ini adalah bahwa sementara worms dapat memutar worm wheel tidak bisa memutar worm. Nah, karena apa? Seperti ditunjukkan pada gambar 17 itu ya. Nah, seperti itu. Diferensial torsi memiliki dua central worm yang disebut sebagai poros roda gigi cacing. Satu poros roda gigi cacing melekat pada setiap poros as roda. Worm wheel menumpang pada dan didorong oleh roda gigi cacing pada poros as roda. Worm wheel berada di dalam rumah diferensial, memacu pada hubungan antara roda gigi cacing dan worm wheel membentuk hubungan antara dua poros gandar. Worm wheel tidak dapat memutar gigi poros, sehingga mereka mengunci daripada gigi. Dengan cara ini, daya ditransfer roda gigi cacing pada poros dan as terkunci selama kendaraan berjalan lurus ke depan. Operasi diferensial bekerja seperti diferensial standar. Ketika kendaraan belok atau ketika salah satu roda slip, terjadi kecepatan relatif dari roda-roda. Perbedaan kecepatan ini ditularkan dari poros yang berputar lebih cepat ke yang lebih lambat. Nah, sekarang pengunci diferensial hidrolik ya. Nah, beberapa kendaraan motor akhir
memiliki penguncian diferensial yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik yang disebut hydralock, varilock atau sistem georotor. Sebuah penguncian diferensial hidrolik terdiri dari pompa dengan gigi internal dan gigi eksternal. Tekanan diafragma berbentuk cincin dan plat-plat kopling seperti yang digunakan dalam penguncian diferensial konvensional. Tekanan minyak yang mengoperasikan sistem hidrolik berasal dari poros roda belakang. Minyak yang digunakan adalah sama juga digunakan untuk pelumasan poros belakang dan sistem hidrolik tidak terpisah dari poros roda belakang lainnya. Nah, bisa kita lihat ya, pengunci diferensial hidrolik. Nah, ini ya gambarnya, bisa kita lihat ada pompa hidrolik dan pengunci dari hidrolik ini. Nah, ini ya. Nah, pompa menyerupai pompa oli mesin jenis rotor dengan gigi eksternal 6 poin dalam sebuah gigi internal dengan 7 lubang gigi. Ruang antara gigi internal dan eksternal penuh dengan minyak setiap saat. Ketika gigi bergerak dalam hubungan satu sama lain, ruang di sisi isap pompa terbuka dan menarik minyak. Cairan ditekan ke sisi output dari pompa, menghasilkan tekanan yang dapat digunakan untuk mengoperasikan komponen lain dari diferensial. Gigi internal melekat salah satu as roda di gigi samping. Gigi eksternal melekat pada poros roda gigi samping yang lain. Ketika kendaraan berjalan lurus, kedua roda memiliki traksi yang sama. Kedua roda gigi samping berputar pada kecepatan yang sama. Oleh karena itu, roda gigi internal dan eksternal di dalam pompa tidak bergerak dalam hubungan satu sama lain dan tidak ada tekanan hidrolis. Ketika salah satu roda kendaraan kehilangan traksi, maka salah satu roda gigi samping mulai berputar pada tingkat yang lebih cepat dari yang lain. Perbedaan kecepatan poros menyebabkan gigi pompa internal dan eksternal untuk bergerak dalam kaitannya dengan yang lain sehingga menghasilkan tekanan hidrolik. Tekanan ini dikirim ke cincin diafragma yang mengembang terhadap plat-plat kopling. Dengan tertekannya plat-plat kopling, maka roda gigi samping terkunci bersama-sama dan menjadi seperti satu unit. Ketika roda mulai berputar pada kecepatan yang sama, gigi internal dan eksternal tidak saling bergerak satu sama lain dan tidak ada tekanan diproduksi dengan tidak ada tekanan pompa yang dihasilkan. Cincin diafragma tidak menekan plat-plat kopling jika salah satu roda lagi mulai tergelincir, pompa mulai bekerja lagi. Nah, sekarang rumah aksel belakang. Suspensi belakang aksel rigid. Rumah poros roda belakang aksel rigid merupakan komponen pendukung lainnya sebagai reservoir untuk pelumas, mengakomodasi sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dari sistem rem belakang. Rumah poros roda belakang terdiri dari rumah diferensial dan poros tabung yang di dalamnya terdapat poros penggerak terhubung dengan roda belakang atau kendaraan dengan suspensi yang belakang independen tidak akan memiliki tabung poros. Rumah poros roda belakang memiliki ventilasi untuk mengurangi penumpukan tekanan dan juga memiliki saluran minyak. Ini ya gambarnya, bisa kita lihat rumah poros penggerak roda belakang aksel rigid ya. Nah, seperti ini gambarnya, bisa kita cermati. 1. Aksel banjo. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya ke samping aksial, biasa digunakan pada kendaraan sedan, stasiun, dan jeep. Nah, ya. Aksel banjo ini namanya. Nah, aksel spacer. Nah, bisa lihat rumah bantalan lebih kuat menahan daya ke samping. Aksial roda corona jenis ini sering digunakan pada jeep dan truk. Nah, bisa kita lihat ya, itu mobil-mobil truk itu biasanya pakainya ini aksel spacer. Suspensi belakang aksel independen. Pada kendaraan yang memiliki suspensi belakang independen, rumah poros belakang yang digunakan dimodifikasi. Perhatikan bahwa rumah tidak memiliki tabung poros. Poros penggerak roda dapat memindahkan gaya dengan sudut bervariasi beberapa derajat. Desain ini memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara bebas ke permukaan jalan. Sebuah tabung torsi sering digunakan di depan rumah atau bodi untuk meningkatkan plafon dan mengurangi getaran. Nah, ini ya gambar dari suspensi belakang aksel independen, bisa kita cermati. Nah, itu ya. Salah satu contoh untuk konstruksi tersebut adalah aksel trompet. Rumah bantalan merupakan satu kesatuan yang kokoh dengan rumah aksel. Jenis ini paling kuat menahan gaya ke samping. Aksel roda corona biasanya digunakan pada jenis kendaraan berat ya,
di mobil-mobil tronton ya mungkin ya, untuk kendaraan berat ya. Nah sekarang aksel trompet nih ya. Aksel trompet itu biasanya untuk mobil-mobil yang enggak terlalu berat ya. Poros penggerak roda belakang. Poros penggerak roda belakang berfungsi mentransfer daya dari diferensial ke roda belakang. Ada dua jenis utama desain dari poros penggerak. Salah satunya adalah poros penggerak solid dan yang kedua adalah poros penggerak independen. Nah, poros penggerak suspensi rigid, setiap poros didukung oleh bantalan poros disebut juga bantalan roda. Bantalan poros dipasang pada poros atau ditabung poros. Semi floating axles, bantalan dipasang antara pipa aksel dengan poros penggerak aksel dan roda langsung dipasang pada ujung poros. Pada konstruksi ini poros penggerak memikul beban vertikal atau beban bodi dan muatannya dan beban dari samping atau pada saat belok. Nah, itu ya gambar dari semi floating axle, three quarter floating. Nah, itu gambarnya ya, seperti itu gambarannya. Bantalan dipasang antara pipa aksel dengan roda dan poros penggerak aksel tidak langsung memikul berat kendaraan. Maka berat kendaraan dan beban tidak diteruskan ke poros atau poros tidak menjadi bengkok oleh berat kendaraan, tetapi gaya ke samping tetap membuat poros menjadi bengkok bila poros patah roda masih ditahan oleh bantalan. Bebas memikul atau full floating. Axle shaft hood the petrol balance axle casing. Full floating nih ya, seperti ini gambarannya. Nav roda terpasang kokoh pada pipa aksel melalui dua buah bantalan dan poros penggerak aksel banyak berfungsi menggerakkan atau memutar roda sehingga berat kendaraan seluruhnya dijamin dipikul oleh pipa aksel. Tidak diteruskan ke poros penggerak aksel, gaya ke samping juga tidak diteruskan ke poros penggerak aksel. Konstruksi ini paling aman atau baik karena poros penggerak tidak menahan berat dan gaya ke samping kendaraan mahal dan banyak digunakan pada mobil berat atau misal truk dan bus. Poros penggerak suspensi independen. Poros penggerak suspensi independen yang digunakan pada kendaraan terdiri dari poros dengan sendi fleksibel. Sendi fleksibel memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara independen dari bodi kendaraan satu sama lain. Nah, ini ya gambar dari poros penggerak suspensi independen. Nah, aktivitas pembelajaran ya, peserta tiket dan materi jika ada yang kurang jelas dapat bertanya. Fasilitator peserta menyatakan latihan untuk menarik tingkat pemahaman yang dibahas. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian melaksanakan tugas yang ada. Untuk pelatihan atau tugas yang paling umum terjadi kerusakan pada sistem penggerak roda belakang adalah, nah ini bisa kita pilih ya. Ada setiap berikut ini adalah fungsi utama dari diferensial kecuali apa. Nah ini ya sepertinya. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.